Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul dengan NIM 1910312115. Jadi di sini saya membuat video guna untuk memenuhi UAS Manajemen Inovasi dan Kreativitas. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu mengenai perspektif tentang inovasi terbuka. Era inovasi terbuka baru saja dimulai. Pergeseran besar telah dimulai menuju paradigma baru dalam pengertian Kuln, tahun 1962. Konsepsi awal inovasi memunculkan anomali dalam pengertian Kulnian, seperti ketidakmampuan Kerouac untuk menyesuaikan nilai yang dihasilkan oleh Palo Alto Research Center (PARC) pada tahun 1980-an, untuk ketidakmampuan Luken untuk meningkatkan kemampuan penelitiannya yang jauh lebih besar di Bell Labs melawan Cisco, yang tidak memiliki kemampuan penelitian pada saat itu, pada tahun 1990-an. Dalam mengembangkan pendekatan alternatif untuk inovasi terbuka memberikan penjelasan baru untuk anomali ini. Fenomena inovasi terbuka telah berkembang dari sekelompok kecil praktisi inovasi, sebagian besar aktif di industri teknologi tinggi, menjadi praktek inovasi yang dibahas dan diimplementasikan secara luas. Bersamaan dengan itu, komunitas kecil peneliti manajemen baru-baru ini berkembang menjadi bidang penelitian yang mapan. Hal ini tercermin dari beberapa isu khusus tentang inovasi terbuka, misalnya Manajemen R&D 2006, 2009, dan Jurnal Internasional Manajemen Teknologi 2010. Inovasi terbuka didasarkan pada aliran penelitian yang berbeda. Kami pikir itu berguna untuk mengatur aliran ini ke dalam 9 perspektif yang berbeda. Perspektif spesial mengarah pada penelitian tentang globalisasi inovasi. Sejak penelitian, teknologi, dan pengembangan produk menjadi lebih global di dunia yang datar, inovasi terbuka menjadi lebih mudah. Di satu sisi, secara fisik dekat dengan pusat keunggulan regional yang memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan kapasitas penyerapannya. Oleh karena itu, mempromosikan akses ke pengetahuan dan kompetensi talenta terbaik di dunia tanpa harus memperkerjakan mereka. Dikutip dari Chehon dan Levinthal 1990. Akses ke sumber daya ialah salah satu pendorong utama internasionalisasi R&D. Contoh yang menonjol dari R&D tersebut adalah penelitian Novartis di New Jersey, pusat desain BMW di Palo Alto, dan laboratorium penelitian Hitachi di Dublin. Perspektif struktural menunjukkan bahwa pembagian kerja mengalami peningkatan inovasi. Ada kecenderungan kuat menuju lebih banyak outsourcing R&D dan aliansi. Dikutip dari Hagedorn dan Duister tahun 2002. Rantai nilai industri menjadi lebih terpilah. Penggerak tren ini adalah pengurangan biaya dan spesialisasi yang lebih besar karena teknologi dan sistem produk yang lebih kompleks. Pendekatan inovasi terbuka mengimbangi unit R&D pusat dengan tidak hanya berfokus pada kegiatan penelitian. Unit bisnis berorientasi pelanggan jangka pendek. Perspektif pengguna diintegrasikan ke dalam proses inovasi untuk memanfaatkan kebebasan yang tersedia pada fase awal untuk memahami kebutuhan laten pelanggan potensial dan mengintegrasikan pengetahuan aplikasi tersembunyi pengguna. Dikutip dari von Hippel 1986. Bidang penelitian tentang sisi hilir inovasi ini dimulai dengan keterlibatan pengguna utama dalam proses inovasi. Dikutip dari von Hippel 1988. Perspektif pemasok. Sisi hilir inovasi kurang diteliti secara intensif, tetapi berdampak kuat pada inovasi. Integrasi awal pemasok ke dalam proses inovasi dapat secara signifikan meningkatkan kinerja inovasi di sebagian besar industri. Dikutip dari Hagedorn 1993 dan 2021. Perspektif memanfaatkan. Sebagian besar peneliti dan praktek berorientasi pada pasar dan bisnis yang ada, kompetensi penelitian yang ada, dan
Pengandaan kekayaan intelektual ke dalam bidang pasar baru sering diabaikan, meskipun potensinya untuk menciptakan aliran pendapatan baru. Keterlibatan pemikiran model bisnis tampaknya sangat penting. Dikutip dari Kim dan Maubourne 2004, Chesberg 2006, dan 2007. Perspektif proses. Ada 3 proses inti dalam membuka proses inovasi: luar, dalam, luar, dan digabungkan. Dikutip dari Gassman dan Enkel 2004. Kadang-kadang proses-proses ini saling melengkapi, meskipun dominasi proses luar dalam biasanya diamati. Perspektif alat. Membuka proses inovasi membutuhkan seperangkat instrumen. Alat tersebut misalnya memungkinkan pelanggan untuk membuat atau mengkonfigurasi produk mereka sendiri dengan alat, atau memungkinkan perusahaan untuk mengintegrasikan pemecah masalah eksternal atau menciptakan ide melalui situs web. Perspektif kelembagaan. Inovasi terbuka dapat dianggap sebagai model inovasi pribadi maupun kolektif, alih-alih model inovasi investasi swasta dengan keuntungan monopolistik. Sementara Schumpeter mengungkapkan penemuan-penemuan dan pengetahuan secara bebas merupakan karakteristik yang menentukan dari model inovasi terbuka. Dikutip dari von Hippel dan von Krogh 2003 dan 2006. Limpahan pengetahuan kepemilikan terjadi secara teratur melalui kompensasi, misalnya lisensi, atau tanpa kompensasi, misalnya sebagian besar inisiatif open source. Yang ke-9 yaitu perspektif budaya. Membuka proses inovasi dimulai dengan pola pikir. Karya Mani pada sindrom tidak ditemukan di sini oleh Katz dan Allen 1982. Adalah titik awal dalam lapangan. Menciptakan budaya yang menghargai kompetensi dan pengetahuan luar sangat penting untuk praktik inovasi terbuka. Budaya ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Selain dipengaruhi oleh nilai-nilai perusahaan, juga dipengaruhi oleh artefak konkret serta sistem insentif, sistem informasi manajemen, platform komunikasi, kriteria keputusan proyek, daftar evaluasi pemasok, dan penanganan dan sebagainya. Untuk lebih memahami pengaruh aspek tersebut pada budaya inovasi terbuka, penelitian harus lebih banyak menarik dari bidang psikologis. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.